Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-7 Ramadan, berarti tokoh ke-7 untuk kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang mungkin belum teman-teman dengar ceritanya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Namanya Abu Dujanah. Mungkin teman-teman tidak familiar dengan nama ini. Abu Dujanah radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang diriwayatkan pernah membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata atau sangat bersedih. Abu Dujanah radhiyallahu anhu sendiri mati syahid ketika perang Yamamah. Abu Dujanah adalah dari kabilah Khazraj dan beliau meninggal atau mati syahid ketika perang Yamamah ketika berperang melawan Nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab. Uniknya Abu Dujanah ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat menjaga keluarganya dari sesuatu hal yang haram, baik makanan ataupun minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuh dia, istrinya, dan anak-anaknya, keluarganya lah, intinya seperti itu. Suatu hari ketika usai sholat subuh berjamaah, Abu Dujanah ini segera berlari menuju rumahnya, dan melihat hal itu Rasulullah SAW bertanya-tanya, ada apa sih dengan si Abu Dujanah ini gitu loh. Suatu hari akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dujanah setelah selesai sholat subuh, aku perhatikan setelah selesai sholat subuh, kamu kenapa buru-buru gitu? Kenapa buru-buru untuk segera pulang? Emang kamu tidak ingin berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman kalimatnya. Kemudian Abu Dujanah pun bercerita tentang kondisinya. Begini ya Rasulullah, rumah kami itu berdekatan dengan rumah seseorang yang dimana pohon kurmanya atau daun pohon kurmanya itu menjuntai ke pekarangan rumah kami, dan ketika malam hari ataupun ketika ada angin bertiup, daun itu bergesekan yang membuat buah-buah kurmanya jatuh ke pekarangan kami. Wahai Rasulullah, kami memang keluarga yang tidak punya apa-apa, bahkan tidak mampu, bahkan anak-anak kami itu sering kelaparan. Saya takutkan ketika anak-anak saya terbangun, ketika subuh terbangun dan melihat ada apa saja yang ada di depannya, bahkan melihat kurma-kurma yang terjatuh tadi, mereka akan memakannya, dan saya tidak ingin menginginkan itu, kata Abu Dujanah kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Dujanah pun melanjutkan ceritanya, oleh karena itu kenapa saya selesai salat subuh selalu buru-buru ingin pulang, karena saya ingin mengumpulkan buah-buah kurma tadi yang terjatuh di pekarangan kami untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Saya tidak ingin anak-anak saya terbangun dan melihat kurma yang ada di depannya itu dan kemudian memakannya. Bahkan suatu hari saya pernah dalam tanda kutip kecolongan, saya melihat anak-anak kami sedang memakan buah kurma itu, dan kami pun berusaha untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam mulut anak-anak kami. Anak-anak kami pun menangis karena menahan kelaparan, dan aku berpesan kepada anak-anakku, ya Rasulullah, nak, jangan permalukan ayahmu di akhirat kelak nanti karena kamu memakan makanan yang haram. Bahkan Abu Dujanah pun berjanji, hingga nyawamu terlepas, aku tidak akan meninggalkan makanan atau benda haram di dalam perutmu, nak. Mendengar cerita itu Rasulullah SAW sangat bersedih. Bahkan Rasulullah SAW pun sempat menangis mendengar cerita itu. Dan Rasulullah SAW pun bertanya, siapakah pemilik kurma yang ada di samping rumahmu, wahai Abu Dujanah? Pemiliknya adalah seorang yang munafik. Lalu singkat cerita, Rasulullah SAW pun bertemu dengan si pemilik pohon kurma dan bertanya,
bisa tidak aku membeli pohon kurmamu ya Fulan? Aku akan membelinya 10 kali lipat dari harga pohon kurma biasa. Rasulullah coba menawarkan atau bernegosiasi lah dengan si pemilik kurma itu. Lalu apa yang jawaban dari laki-laki munafik ini atau tetangga dari si Abu Dujanah ini? Si laki-laki munafik ini mengatakan, saya tidak akan menjual pohon kurma saya dengan jatuh tempo atau dengan cara pembayarannya dicicil. Saya ingin menjual pohon kurma saya dengan uang kontan atau uang cash. Mendengar jawaban si lelaki munafik ini atau laki-laki munafik ini, tiba-tiba muncullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan, saya akan membeli pohon kurma itu dengan harga 10 kali lipat ditambah satu jenis varietas kurma terbaik yang tidak ada di negeri ini. Mendengar jawaban Abu Bakar As-Siddiq, si munafik ini kegirangan bahwa pohon kurmanya akan dibeli dengan 10 kali lipat plus satu buah bibit pohon kurma yang varietas terbagus. Oke, saya jual. Baik, saya beli, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah akad jual beli, pohon kurma itu pun diserahkan kepada Abu Dujanah. Nah, si lelaki munafik ini pulang ke rumah bertemu dengan istrinya dan menceritakan apa yang dialami. Saya baru saja menjual menjual pohon kurma saya kepada seorang dan saya untung banyak. Saya menjualnya dengan harga 10 kali lipat dan ditambah varietas pohon kurma yang terbaik yang tidak ada di negeri ini. Padahal pohon kurma yang saya jual masih berdiri tegak di pekarangan rumah saya dan saya tidak akan pernah memberikan buah-buah kurma itu kepada tetangga di kanan kiri saya. Semunafik itulah dia. Jadi dia berpikir bahwa pohon kurma yang berdiri tegak di pekarangan rumahnya itu masih menjadi miliknya walaupun sudah terjadi akad jual beli. Ketika malam datang dan semua penduduk sudah tertidur, si lelaki munafik pun juga sudah tertidur dan terbangun di pagi harinya sangat kaget melihat yang tadinya pohon kurma yang dia punya berdiri tegak di pekarangan rumahnya telah berpindah ke pekarangan rumah dari Abu Dujanah. Bahkan dia semakin kaget bahwa tidak ada bekas galian di tanah pekarangannya atau tidak ada bekas perpindahan dari pohon kurma yang berdiri tegak itu ke pekarangan rumah dari Abu Dujanah. Bahkan tanah di pekarangan rumah dari si laki munafik ini rata, seperti tidak terjadi apa-apa, seperti tidak pernah ada pohon kurma yang tumbuh di situ. Nah, inilah salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Begitulah cerita dari Abu Dujanah, walaupun dalam kondisi yang miskin, fakir, tidak punya apa-apa, beliau menjaga dengan gigih dan kuatnya menjaga keluarganya untuk tidak memakan makanan atau meminum minuman yang haram ataupun sesuatu yang bukan menjadi haknya. Semoga dengan kisah tersebut kita bisa mengambil pelajarannya bahwa memang sesuatu yang bukan haknya itu bukan menjadi milik kita, yang nantinya akan menjadi sesuatu yang haram. Sebaiknya kita hindari sebisa mungkin, sekeras mungkin, agar kelak nanti di akhirat kita tidak celaka. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.